Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Supiani. Hari ini saya akan membawa kalian untuk belajar tentang tema pahlawanku, subtema perjuangan para pahlawan, dan fokus pembelajaran IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Nah, hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Rasa cinta tanah air dan bangsa ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Perjuangan dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Perjuangan dilakukan juga oleh para diplomat yang berjuang menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi. Perjuangan dilakukan juga oleh para pengelola surat kabar dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengobarkan semangat perjuangan kepada masyarakat. Bahkan perjuangan juga dilakukan oleh para seniman dan budayawan melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Nah, teman-teman dan adik-adikku semua sudah mengetahui kan tentang apa itu pahlawan? Selanjutnya, kita akan belajar pada fokus pembelajaran IPA. Nah, di sini saya akan membawa kalian untuk mempelajari sifat-sifat cahaya. Apa sih itu cahaya? Cahaya merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menerangi ruangan maupun menjadi sumber keberlangsungan hidup, seperti tanaman yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari, bulan, dan lampu. Dengan sinar memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar. Selain itu, dalam buku Rumus Pintar Fisika oleh Endro Wahyono dan kawan-kawan, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa. Ia berbentuk partikel halus yang memancar ke semua arah dari sumbernya. Berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu cahaya yang berasal dari bagian sendiri dan cahaya yang memancar dari benda akibat pantulan cahaya pada permukaan benda tersebut. Setiap hari kita memang membutuhkan cahaya karena kemampuan mata manusia untuk melihat sangat bergantung dengan adanya cahaya. Berikut ini adalah pembahasan mengenai beberapa sifat-sifat cahaya lengkap beserta penjelasannya dilansir dari halaman seputar pengetahuan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada berbagai macam atau berbagai ragam sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contoh sederhananya yaitu ketika menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Cahaya yang berasal dari lampu senter mengenai kertas yang tengahnya dilobangi berbentuk titik. Karena cahaya dapat merambat lurus, maka cahaya tersebut menerobos celah. Akhirnya di layar terbentuk pola titik seperti tampak pada gambar berikut. Nah, bisa kita lihat kan? Itu contohnya. Nah, yang kedua, cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya, seperti kaca, mika, plastik bening, dan air jernih.
Berdasarkan kemampuan menembus benda, terdapat 3 jenis benda: benda bening atau transparan, benda translucent, dan benda opak atau opaque atau tidak dapat ditembus. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan meski ada penghalang, karena jendela terbuat dari kaca bening. Contoh adalah saat kita melihat ke jendela dengan kaca yang bening, cahaya akan tetap masuk. Bisa kita lihat seperti contoh gambar ya berikut. Bisa kita lihat, itulah contoh yang dipraktekkan oleh gambar. Nah, yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang terpantul, refleksi atau pemantulan cahaya adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan cahaya ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau tidak teratur. Pada pemantulan teratur, berkas cahaya pantulnya sejajar. Contohnya ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin. Jika mengarahkan cermin ke arahnya datangnya sinar matahari, kemudian kita coba arahkan ke segala arah, akan terjadi sebuah pantulan cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Nah, contoh lain bisa kita lihat seperti di gambar berikut. Berikutnya, yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah proses peristiwa pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Contohnya, ketika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari. Jika dilihat dari atas, tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Nah, bisa dilihat seperti contoh gambar tersebut yang menggunakan pensil dan gelas yang dimasukkan ke dalam air yang dimasukkan ke dalam gelas. Lalu pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, bisa dilihat pensil tersebut seperti terlihat terpotong. Itulah contoh cahaya yang dapat dibiaskan. Ya teman-teman, menyenangkan bukan belajar sifat-sifat cahaya? Nah, ini baru pembelajaran IPA saja, teman-teman dan adik-adikku semua. Belum lagi kita akan belajar tentang muatan IPS. Nah, kita memasuki pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS di sini saya mengambil tentang Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan salah satu kompleks percandian peninggalan Buddha yang ada di Pulau Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan stupa yang merupakan ciri khas candi-candi Buddha. Namun, ada pula yang menyatakan bahwa Candi Kebanggaan Riau ini adalah hasil perpaduan budaya Hindu-Buddha, karena ada bagian candi yang menyerupai mahligai berupa kelamin laki-laki atau lingga dan kelamin perempuan atau yoni. Dalam kompleks ini terdapat beberapa bangunan, yaitu Candi Sulung, Candi Bungsu, Candi Mahligai, dan Palangka. Candi Muara Takus diyakini merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan menjadi bukti peradaban Buddha di masa lalu. Lokasi Candi Muara Takus berada di muara Sungai Kampar Kanan, tepatnya di Desa Muara Takus, Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Candi Muara Takus berjarak sekitar 150 km dari kota Pekanbaru. Nah, berikutnya kita akan memasuki sejarah Candi Muara Takus. Candi Muara Takus dibangun pada abad ke-7 atau ke-9. Tahunan pembangunan
Candi Muara Takus ini masih belum bisa dipastikan teman-teman oleh para ahli. Sebagian menyebutkan Candi Muara Takus dibangun pada abad ke-7, abad ke-9, bahkan ada yang meyakini dibangun abad ke-11. Terkait nama Muara Takus, terdapat dua teori yang menjelaskan alasan kompleks candi ini dinamakan dari nama anak sungai kecil bernama Takus yang bermuara di Sungai Kampar Kanan. Sementara teori kedua menyebutkan Muara Takus berasal dari dua kata, yaitu muara yang artinya tempat akhir aliran sungai. Kata kedua yaitu takus yang berasal dari bahasa Tionghoa, yaitu ta berarti besar, ku berarti tua, dan se berarti candi atau kuil. Sehingga berdasarkan teori kedua, Candi Muara Takus berarti candi tua besar yang letaknya ada di muara sungai. Candi ini diyakini sebagai candi Buddha. Hal ini dikuatkan dengan adanya stupa berupa lambang Buddha Gautama. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Candi Muara Takus ini merupakan campuran dari bentuk candi Buddha dan Siwa. Dasar pendapat ini dikuatkan dalam bangunan Candi Mahligai yang bentuknya menyerupai lingga atau kelamin laki-laki dan yoni kelamin perempuan. Nah, teman-teman dan adik-adikku semua, kita sudah mengetahui sejarah Candi Muara Takus kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kompleks bangunan Candi Muara Takus. Bangunan utama di kompleks ini disebut dengan nama Candi Tuo yang ukurannya mencapai 32,80 meter dikali 21,80 meter. Candi Tuo ini termasuk paling besar, teman-teman, di antara bangunan candi yang lain di kompleks ini. Letak Candi Tuo berada di sebelah utara Candi Bungsu. Dengan sisi kiri dan barat terdapat tangga yang diyakini dahulunya dihiasi stupa. Bangunan Candi Tuo memiliki 36 sisi dan terdiri dari bagian kaki 1, kaki 2, tubuh, dan puncak yang telah rusak dan beberapa batunya hilang. Berikutnya adalah Candi Mahligai yang berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 10,44 mm. Nah, setelah kita mempelajari kompleks dari Candi Muara Takus, kita akan memasuki kerajaan di zaman Hindu-Buddha dan pengaruhnya pada budaya, bangsa, dan bidang agama, yaitu berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuk pengaruh India, kepercayaannya berkembang di Indonesia masih bersifat animisme dan dinamisme. Masyarakat pada saat itu melakukan pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan kekuatan-kekuatan benda-benda pusaka tertentu, serta kepercayaan pada kekuatan-kekuatan alam. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, kepercayaan asli bangsa Indonesia ini kemudian berakulturasi dengan agama Hindu-Buddha. Selanjutnya, kita memasuki bidang politik dan pemerintahan. Salah satu contoh nyata pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah perubahan sistem pemerintahan. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, struktur sosial asli masyarakat Indonesia berbentuk suku-suku dengan pimpinannya ditunjuk atas prinsip primus inter pares. Setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk, sistem pemerintahan ini berubah menjadi kerajaan. Kepemimpinan lalu diturunkan kepada keturunan raja-raja dan keluarganya, kemudian membentuk kalangan yang disebut bangsawan. Selanjutnya, sistem penguasaan tanah. Tanah dalam lingkungan sebuah kerajaan secara umum menjadi milik kerajaan, namun pengolahan atau pemanfaatan diserahkan kepada rakyat yang hidup dalam lingkup kerajaan tersebut. Hak pemanfaatan lahan ini disebut hak agandu, artinya rakyat hanya dipinjami tanah oleh raja. Tanah garapan itu dapat dipindah tangankan kepada rakyat lainnya dalam lingkup kerajaan yang sama, dan hak agandu tersebut dapat digunakan secara turun-temurun. Akan tetapi, jika sewaktu-waktu raja memintanya kembali, misalnya untuk keperluan pendirian candi atau bangunan milik kerajaan, atau suatu kepentingan umum lainnya, rakyat tidak dapat menolak. Selanjutnya kita memasuki sistem pajak. Pengembangan dan jaminan kelangsungan suatu kerajaan tertentu memerlukan biaya-biaya. Ini diambil dari hasil perdagangan, pertanian, dan pungutan pajak kepada rakyat.
pajak dipungut oleh pejabat di tingkat daerah dari desa-desa yang ada di wilayahnya. Setiap habis panen, pajak tersebut wajib diserahkan pada kerajaan. Di tingkat pusat, ada petugas khusus yang bertugas mencatat luas tanah di wilayah kerajaan untuk dijadikan dasar perhitungan pendapatan pajak yang wajib dipungut. Rakyat diwajibkan untuk membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya, tenaga kerja. Tenaga kerja berasal dari rakyat. Dalam hal ini, rakyat merupakan abdinya yang harus menaati semua perintahnya. Hal ini dikarenakan pada masa itu, kekuasaan raja merupakan kekuasaan tertinggi dan mutlak, sebab raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di bumi dan memerintah atas nama dewa. Oleh karena itu, rakyat dituntut untuk bersikap setia kepada raja. Selanjutnya, bidang pendidikan. Bidang pendidikan membawa pengaruh bagi munculnya lembaga-lembaga pendidikan, meskipun lembaga pendidikan tersebut masih sangat sederhana dan mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan. Nah, selanjutnya bidang sastra dan bahasa. Dari segi bahasa, orang-orang Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang terutama pada zaman kejayaan Kerajaan Kediri. Selanjutnya, bidang seni tari. Berdasarkan relief-relief yang terdapat pada candi-candi, terutama Candi Borobudur dan Candi Prambanan, memperlihatkan adanya bentuk tarian-tarian yang berkembang sampai sekarang. Selanjutnya, bidang seni relief yang kemudian menghasilkan seni pahat. Hiasan pada candi atau sering disebut relief yang terdapat pada candi-candi di Indonesia didasarkan pada cerita-cerita epik yang berkembang dalam kesastraan yang bercorak Hindu ataupun Buddha. Selanjutnya, bidang seni area dan patung. Sebab akibat akulturasi budaya pemujaan arwah leluhur dengan agama Hindu-Buddha, maka beberapa keluarga raja diperdewa dalam bentuk area yang ditempatkan di candi makam. Nah, yang terakhir, bidang seni pertunjukan, terutama seni wayang sampai sekarang merupakan salah satu bentuk seni yang masih populer di kalangan masyarakat Indonesia. Seni wayang beragam bentuknya, seperti wayang kulit, wayang golek, dan wayang orang. Seni pertunjukan wayang tampaknya telah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak zaman prasejarah. Nah, teman-temanku semua dan adik-adikku semua, menyenangkan kan belajar IPA dan IPS? Dan saya sudah menceritakan tentang Candi Muara Takus. Berikutnya, saya akan bercerita lagi tentang Raja Purnawarman dan Panji Segala Raja di muatan bahasa Indonesia. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciauretun. Nah, sudah saya bacakan kan cerita tentang Raja Purnawarman. Selanjutnya kita akan belajar tentang 5W plus 1H. Nah, di sini saya akan mulai tentang perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman
adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Yang kedua, beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Yang ketiga, Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Nah, soal yang kedua, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyat. Soal berikutnya, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman? Dampak perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, soal yang terakhir, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Nah, jawabannya adalah jika Kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perompak-perompak tersebut. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Teman-teman dan adik-adikku semua, sekianlah teman-teman dan adik-adikku semua pembelajaran kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman dan adik-adikku semua. Maaf kalau ada salah kata di dalam video ini ya teman-teman dan adik-adikku semua. Mungkin pembahasan kita hari ini tadi terlalu panjang karena materinya memang sedikit terlalu panjang ya teman-teman dan adik-adikku semua. Mungkin segitu saja. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Untuk adik-adik dan teman-temanku semua, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.